Dewan juri yang saya hormati, di sini saya akan memberikan argumen sanggahan saya perihal dewan yang percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang ini, banyak yang namanya perkembangan secara signifikan, terutama di dalam bidang teknologi, bidang sosial dan lain sebagainya, terutama di bidang teknologi. Tentunya bidang teknologi ini tidak jauh dari yang namanya sains. Sains ini bisa dibilang adalah sebuah poros untuk perubahan kehidupan di dalam dunia ini. Di mana, seperti yang kita ketahui sekarang juga, banyak yang namanya perubahan seperti perubahan untuk penggunaan teknologi seperti yang sekarang sedang marak seperti mobil listrik, rumah ramah lingkungan dan dengan berkutat di teknologi listrik dan lain sebagainya. Yang tentunya hal ini membutuhkan yang namanya sains di dalamnya. Sedangkan banyak juga anak yang berbakat dalam bidang seni, di mana mereka semua menuntut yang namanya untuk orang tua memberikan mereka sebuah peluang, sebuah bantuan atau sebuah support yang membuat mereka bisa menggapai impian mereka di dalam bidang seni. Sedangkan para orang tua juga berpikiran bahwa bidang seni ini memiliki banyak resiko seperti yang namanya penghasilan tidak menentu, masa depan yang tidak menentu, dan bahkan yang sering kita ketahui di mana banyak yang namanya perubahan di bidang seni ini tidak bisa ditebak, terlalu labil, terlalu mudah berubah. Seperti untuk sekarang adalah tren A, besok tiba-tiba adalah hanya dalam waktu 2 bulan yang namanya pertama tren A ini sangat viral, sangat diketahui banyak orang, tiba-tiba meredup seakan-akan hilang di telan bumi. Tentunya orang tua juga bercermin terhadap hal itu, tren yang sedang terjadi sekarang ini. Tetapi anak-anak tersebut masih tetap menuntut, tetap meminta yang namanya seperti dileskan untuk bakat-bakat mereka seperti les piano, mungkin les seperti les saksofon atau yang lain sebagainya. Tapi orang tua juga tetap masih berkutat di dalam yang namanya bahwa bidang sains ini atau bidang yang bisa dibilang ilmu pengetahuan umum ini lebih penting dibandingkan bidang seni. Saya setuju akan hal itu. Kenapa? Karena bidang sains ini adalah awal perubahan dalam segala hal di dalam kehidupan manusia ini. Bukan hanya kehidupan manusia, kehidupan alam ini. Di mana seperti perkembangan teknologi yang sangat masif, seperti mungkin kita mengejar yang namanya sekarang ramah lingkungan, merawat bumi dengan hal yang lebih baik, dengan seperti mengurangi polusi dan lain sebagainya. Dan tentunya juga perkembangan ini tidak jauh dari yang namanya sains. Seperti yang akan kita kejar dalam hal dekat ini seperti mungkin ada perubahan sistem di dalam lingkungan ini yang lebih baik. Seperti penggunaan listrik di mana-mana, menjauhkan dari yang namanya penggunaan energi fosil, meniadakan penggunaan energi fosil karena itu lebih merusak lingkungan dibandingkan teknologi listrik. Mengapa kita harus setuju dengan hal ini? Saya ulangi lagi. Penghasilan dari yang namanya bidang kesenian ini memang tidak menentu. Di mana banyak mungkin kita bisa melihat artis-artis yang ada di layar televisi, mereka memiliki gaji fantastis, bukan hanya gaji pokok tetapi gaji sampingan seperti endorsement dan lain sebagainya. Tetapi semua itu tidak terjadi secara semena-mena. Mereka memiliki banyak faktor penunjang seperti mungkin penampilan, bakat yang tidak bisa dibantah lagi. Mereka juga bekerja keras, mereka mengorbankan banyak hal, bahkan hal itu mungkin bagi beberapa orang pengorbanan itu adalah hal yang sangat konyol. Dan juga masa depan kesenian tidak menentu, terlalu mudah berubah. Banyak tren, bukan hanya seperti tahun ini tren A dan tahun kedua adalah tren B, tetapi bukan hanya 1 tahun, tapi 2 bulan bahkan bisa berubah, 1 minggu bahkan bisa berubah. Dan juga banyak resiko dalam bidang kesenian ini, seperti mungkin kita bisa lihat seperti jika kita melakukan kesalahan sedikit dalam bidang kesenian ini, jika kita sudah mapan, sudah terkenal, tentunya kita juga akan jatuh terlalu dalam, sangat dalam. Seperti mungkin kita akan terlibat sebuah kasus skandal. Mungkin kita tidak bersalah, kita sudah dibersihkan namanya oleh pihak yang berwajib, tetapi banyak orang-orang yang masih berpikiran bahwa kita itu salah. Di dalam mata sosial kita itu tetap salah. Dan itu sulit untuk dihilangkan, bahkan bukan sulit untuk dihilangkan tapi permanen, dan tentunya itu juga buruk bagi kesehatan mental seseorang itu yang mungkin akan berada di bidang seni tersebut.
Dan juga kebutuhan akan hiburan itu memang dibutuhkan, tetapi tidak sepenting perkembangan kehidupan di berbagai aspek. Seperti yang kita ketahui juga, yang namanya kesenian itu hanya mungkin dibutuhkan sementara. Seperti mungkin kita sedang sedih, kita akan nyetel musik yang mungkin relate dengan yang terjadi dengan kita untuk menghibur diri kita atau lain sebagainya. Tentunya itu hanya sementara, tidak akan menunjang kehidupan kita berkembang. Tidak mungkin kehidupan kita berkembang seperti kita sekarang bisa mengetahui rumah-rumah yang mungkin lebih bisa dibilang penuh dengan teknologi mempermudah kehidupan. Itu tidak mungkin terjadi karena hanya kesenian. Bahkan bukan hanya kesenian, tetapi tidak ada campur tangan dari seni itu sendiri. Itu adalah pure, murni, adalah sains, di mana bidang semuanya itu berkutat di dalam sains. Perkembangan apapun itu berkutat dalam sains. Dan semua orang tua juga menginginkan kehidupan anaknya aman, nyaman, bahagia, dan tentram, terutama dalam bidang ekonomi atau keuangan mereka. Seperti yang kita ketahui juga, berulang kali, mungkin banyak orang yang menyampaikan bahwa bidang seni itu tidak menentu dalam hal apapun, kehidupan, ketentraman, atau apapun, terutama untuk keuangan. Dan itu tentunya benar. Bahkan orang yang tenar sekalipun, jika mereka tiba-tiba tidak ada yang tahu, mungkin ada orang yang meliciki mereka atau bagaimanapun itu, mereka diberi yang namanya skandal atau apa, mereka akan turun. Mereka akan turun dari tahtanya yang bisa dibilang sudah nyaman, dan mereka akan naik ke tahtanya itu sangat sulit, bahkan bukan lagi sulit, tetapi tidak mungkin untuk naik ke tahta tersebut lagi. Dan juga di saat semua orang berbakat ini, orang berbakat dalam bidang seni ini, di saat mereka mungkin memiliki mindset di mana mereka didukung oleh orang tua, semuanya didukung oleh orang tua, diberi fasilitas dan lain sebagainya. Tentunya hal itu tidak sama saja seperti kita sekarang ini, di mana bidang di perkantoran, lowongan kerja itu semakin sedikit, bahkan sangat sulit untuk didapatkan. Banyak yang menganggur dan lain sebagainya. Itu juga akan lambat laun terjadi. Jadi itu sama sekali tidak membantu akan perubahan ini. Dan untuk mungkin banyak juga yang menuntut dengan orang tua mereka untuk dileskan untuk saya butuh support dari orang tua, butuh les dan lain sebagainya. Tentunya itu tidaklah mudah. Semua orang tidak memiliki perekonomian yang sama, memiliki status keuangan yang sama, mapan dan kestabilan yang sama. Tentunya berbeda-beda, dan tentunya les yang namanya les bidang seni ini jauh-jauh lebih mahal dibandingkan yang namanya les di ilmu bidang pengetahuan yang umum, seperti mungkin bisa diketahui seperti les matematika, mungkin les bahasa dan lain sebagainya. Itu jauh lebih murah, lebih terjangkau dibandingkan les-les seperti les piano, les biola dan lain sebagainya. Tentunya jika itu mereka berhasil dalam mengembangkan bakat mereka, tentunya itu akan sangat bahagia bagi orang tua dan dirinya sendiri. Bahagia karena ya ini perjuanganku dan orang tua sudah terbayarkan. Aku mendapatkan hal yang kebahagiaan atas bakatku dan lain sebagainya sesuai passion. Tetapi di saat itu tidak terjadi, dia dikalahkan oleh orang yang lebih berbakat, itu akan menjadi sia-sia. Dimana mereka bukan hanya sekedar menyesal, bahkan itu akan selalu tertanam di dalam dirinya sendiri bahwa itu adalah keputusan yang bodoh dalam seumur hidupnya. Dan tentunya hubungan antar orang tua dan dia juga mungkin akan menjadi canggung karena hal tersebut. Bukan hanya beberapa masa, tetapi seumur hidupnya. Sekian dari saya, terima kasih.